Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Kita melihat manusia memiliki perkumpulan-perkumpulan. Manusia berkelompok-kelompok. Tapi terkadang yang mengumpulkan mereka adalah sesuatu yang kurang bermanfaat dalam kehidupan ini. Ada yang berkumpul karena merek mobilnya sama. Ada yang membuat kelompok karena motornya, mereknya sama. Tapi kita berkumpul pada pagi hari ini di rumah Allah ini karena kita semua adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Allah menjadikan kita bersaudara. Walaupun kita tidak dilahirkan dari satu rahim ibu kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau dan mati di atas sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Ahibati fillah. Tadi kita mendengar imam membaca sebuah surat. Surat apa jemaah? Suratul Qiyamah. Di tengah-tengah surat itu Allah mengatakan, Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kata Allah, sekali-kali kalian itu benar-benar mencintai dunia. Mencintai sesuatu yang ada sekarang ini. Dan meninggalkan akhirat. Allah menjelaskan tentang bagaimana manusia. Bahwa kebanyakan manusia itu mencintai dunia. Akhirat mungkin tidak ada dalam benak dia. Kecuali tatkala ada waktu, mungkin dia baru berpikir akhiratnya. Sekarang ini musim haji tahun ini. Kalau tidak salah informasi yang Anda dapatkan, 70% jemaah haji Indonesia itu beresiko tinggi. Sudah tua. Sudah sepuh. Bahkan ada yang baru berangkat haji umur 98 tahun. Masya Allah. Di antara mereka yang sepuh-sepuh ini, mungkin ada memang yang baru mampu sekarang. Sehingga dia baru wajib haji ketika mampu. Mampunya umur 60 tahun, ya berangkat umur 60 tahun. Tapi yang ada kemampuannya sudah dia dapatkan sejak umur 30 tahun. Umur 25 tahun dia udah beli mobil. 30 tahun udah punya rumah. Tapi nggak berangkat haji. Kenapa? Belum dapat panggilan, Ustaz. Masya Allah. Emangnya Nabi Ibrahim belum manggil tuh dari dulu. Wa adzin fin nasi bil hajj. Engkau umumkan kepada manusia agar mereka datang haji. Semua udah dipanggil. Cuma engkau nggak mau berangkat. Sehingga baru berangkat ketika sepuh. Haji sudah tidak bisa lagi sempurna pelaksanaannya. Maka beda yang sehat, muda, dan yang tua yang sakit. Terkadang banyak jemaah haji itu
yang lebih suka tinggal di pemondokan daripada di Masjidil Haram. Ada yang 30 hari di Mekah, ditanya berapa kali ke Masjidil Haram. Alhamdulillah, mungkin 7 kali. 30 hari hanya 7 kali ke Masjidil Haram. Kenapa? Ya itu Pak Ustaz. Kita ini kalau ke Masjidil Haram mudah sekali. Naik taksi sampai Masjidil Haram, pulangnya yang sulit. Kenapa pulangnya sulit? Karena pemondokannya kadang-kala agak di tempat yang sulit dituju. Tapi kalau Masjidil Haram, semua taksi tahu ke Masjidil Haram. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Kalian lebih mementingkan memiliki mobil. Kalian lebih mementingkan membangun rumah kalian. Kalian lebih mementingkan menambah modal di usaha kalian daripada akhirat kalian. Maka jarang kita mendapati jemaah haji itu muda. Jarang kali. Kenapa belum? Nanti kalau anak sudah tua. Ada yang menunda berangkat haji karena anaknya masih kecil. Masih kecil anak-anak Ustaz. Nanti kalau udah besar. Anak berapa sekarang? Alhamdulillah Ustaz. 2 Ustaz. 2 anaknya. Paling kecil umur 2 tahun Ustaz. Nanti kalau sudah umur 5 tahun lah, udah bisa ditinggal berangkat. Ternyata tahun depan dia punya anak lagi. Kecil lagi anaknya nih. Terus kalau dia punya anak sampai 7, berarti dia menunda 2 tahun lagi, 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Ustaz, kan haji kalau mampu. Nah, kalau antum nggak mampu, nggak wajib haji. Maka tolong kita koreksi diri kita, jawab. Apa sih yang menyebabkan kita terpana dengan dunia ini? Allah Jalla Jalaluh menjadikan kehidupan dunia ini mazra'atul akhirah. Tempat bercocok tanam untuk akhirat. Artinya tidak ada manusia yang bisa masuk ke surga kecuali melewati dunia ini. Di sini Allah menciptakan kita untuk beramal. Namun di banyak ayat Allah itu seringkali mewanti-wanti kita, awas sama dunia ini. Kalau antum dikatakan awas, antum akan berhati-hati. Tadi anak dari hotel ke sini, naik mobil, tepat di belakang mobil Pertamina. Mobil apa? Mobil tangki. Tulisannya udah gak enak. Awas, mobil panjang dan lebar. Aduh, susah nyalipnya ini sudah. Bukan satu, di bawahnya lagi ada tulisan lagi. Awas, mudah terbakar. Orang ketika diberi peringatan, dia berhati-hati. Dan Allah berulang kali mengingatkan kita dengan kondisi dunia ini. Kadangkala dengan memberikan contoh. Dan Allah memisalkan dunia ini dengan air. Ada di surat Yunus ayat 24. Di surat Al-Kahf ayat 45. Allah mengatakan di surat Al-Kahf ayat 45 ini. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Berikan kepada mereka permisalan kehidupan dunia ini. Kita ini berada di dalamnya. Sehingga kita memerlukan permisalan. Kayak apa sih anak di dalam sini? Wadrib lahum masal hayatid dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Seperti air yang kami turunkan dari langit. Seperti air. Ntar lagi kita akan tahu. Kenapa sih Allah permisalkan dunia seperti air?
Kok nggak seperti batu? Kok nggak seperti tanah? Tapi seperti air yang Allah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Lalu air itu turun, kemudian masuk ke dalam tanah, bercampur dengan akar-akar pohon di sana, tumbuh-tumbuhan di sana, tumbuh. Padi itu jadi tumbuh, jagung itu dari biji tumbuh menjadi pohon jagung yang hijau, yang begitu membuat orang terkesima. Kalau antum melihat kebun jagung umpamanya, antum lewat, ya Allah, hijau banget. Antum melihat pohon jagung itu ketika berumur 2 bulan. Hijau banget. Kemudian antum pergi. 2 bulan kemudian antum datang. Jagung ini dipanen berapa lama coba? Punya antum 6 bulan. Kemudian 6 bulan coba. Mungkin jagung lama itu. Nah, yang belum. Iya, berapa bulan? 3 bulan. Antum beli bibit yang ini. 3 bulan nih. Setelah 4 bulan antum lewat udah habis tuh. Jagungnya udah dipanen, pohonnya udah kuning. Udah nggak lagi antum terkesima. Oh, kayak gitu kehidupan dunia. Allah katakan fa'asbaha shiman tadruhur riyah. Kemudian jadi kering, yang kebawa sama angin. Tidak ada lagi harapan di sana. Yang ada, mereka akan menanam kembali. Akan dibuang pohon-pohon itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah sebutkan tentang perhiasan kehidupan dunia yang membuat kita jadi terpedaya. Yang membuat banyak orang, kalau kita sekarang berada di Pertamina sini. Kenapa sih orang-orang kerja di Pertamina? Bapak-bapak nih. Kerja di tempat ini berapa tahun? Alhamdulillah Pak Ustaz, 30 tahun. Nggak bosan tuh. Kalau orang berpikir, kenapa kok nggak bosan? Karena Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia ini. Kalau nggak ada harta, jadi kurang indah, Ustaz. Antum punya rumah nggak ada perabotannya, antum sedih. Antum punya rumah, punya istri, nggak punya anak, sedih. Karena perhiasan itu nggak ada dalam rumah antum. Maka Allah katakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Itulah penghias kehidupan dunia ini. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi Allah ingatkan amal-amal saleh, ucapan-ucapan baik itu jauh lebih baik di sisi Rabbmu, lebih banyak pahalanya, lebih banyak harapannya daripada kehidupan dunia ini, daripada anakmu. Banyak orang yang mengharap dari anaknya, banyak orang yang mengharap dari hartanya. Kenapa antum tidak berharap dari amal soleh yang antum perbuat? Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan kenapa dunia ini dipermisalkan dengan air. Beliau mengatakan yang pertama, li'anna al-ma' la yastaqir fi mawdi'. Air itu nggak akan berhenti di satu tempat, nggak akan menetap di satu tempat. Air itu mengalir. Antum lihat air yang sampai mengairi tanaman itu dari gunung, jamaah. Jalan dia, lewat aja, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Kemudian nanti baru akan sampai ke lautan. Begitu pula dunia. Dunia itu tidak akan berada dalam satu kondisi. Hari ini antum tertawa. Hari ini antum bersyukur. Hari ini antum berbahagia dan antum menampakkan kebahagiaan itu dalam status antum. Besok status itu berubah.
ada gambar tetesan air mata. Loh, kenapa antum? Kemarin tersenyum, tertawa. 3 hari yang lalu, ada seorang jumpain ana di bandara. Dengan mata yang sebam. Yang ana lihat dia sedih banget. Dia minta doa. Ustaz, doakan ana, Ustaz. Istri ana meninggal dunia, Ustaz. Dia, ana kasih nasihat dia. Dia minta nomor telepon ana. Setelah itu, besoknya dia WA ana, Ustaz, makasih Ustaz doanya, Ustaz. Kata, ana kasih nasihat dia lagi. Ustaz, tapi yang bikin ana sedih, Ustaz, istri ana meninggalnya gantung diri, Ustaz. Hadhihi dunia, syabab. Antum harus siap. Antum tidak akan selalu sehat. Yang hari ini sukses, antum akan meninggalkan kesuksesan antum. Yang hari ini tampan, kadangkala 2-3 hari, 7 hari lagi akan cacat seumur hidupnya. Siapa yang tahu? Hadhihi hiya dunya. Seperti air. Jalan dia terus. Kadangkala dia keruh. Kadangkala dia jadi jernih lagi. Maka jangan terpedaya. Kemudian yang kedua, ولأن الماء يذهب ولا يبقى كذلك الدنيا تفنى ولا تبقى. Disebutkan yang kedua, air itu pergi, nggak ada yang menetap. Begitu pula dunia ini akan pergi, fana dunia ini, dan nggak kekal. Apa saja yang kau miliki. Maka Allah katakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu akan pergi. Akan hilang. Apa aja. Rumah, Ustaz? Enggak, Ustaz. Anak punya rumah, alhamdulillah sampai tua, sampai mati. Ya ketika antum mati, rumahnya antum bawa. Nggak ada. Selesai semua. Subhanallah. Itulah dunia. Yang ketiga disebutkan wali annal ma la yaqdiru ahad an yadkhulahu wa la yabtal. Orang kalau masuk ke air itu nggak ada manusia yang bisa kering, nggak kena air. Bisa nggak antum masuk sungai tapi nggak basah? Bisa nggak jamaah? Bisa, Ustaz. Pakai plastik mungkin. Antum kalau pakai plastik, antum tidak menikmatin air tersebut. Makanya orang yang terjun dalam dunia ini, mesti dia kena tuh. Dia akan basah. Allah sudah menetapkan, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Sudah ditanamkan di hati kita cinta syahwat dunia. Maka hati-hati. Pernah suatu hari Hanzalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Dia mengatakan, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, munafik Hanzalah ini. Hanzalah ini munafik. Berjumpa dengan Abu Bakar. Hanzalah, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Iya, kita nih kalau lagi duduk sama Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi bercerita tentang akhirat, bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, ya Allah, kita jadi takut, kita jadi ingin masuk surga. Seakan-akan kita melihat itu semuanya. Tapi kalau kita pulang, sampai rumah, kumpul sama keluarga, ya mulai hilang. Itu dunia. Alhamdulillah bersama Abu Bakar menyumpai Rasulullah SAW. Bercerita kondisinya kayak gini nih kita nih.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian di rumah kalian, kama takununa inni, seperti kalian di sisiku sini, la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Malaikat akan salaman sama kalian di jalan. Assalamualaikum ahlan. Kenapa? Bukan manusia. Malaikat kalian. Tidak mungkin. Lakin saat. Tapi begitulah kehidupan ini. Sesaat engkau harus sibuk dengan duniamu. Tapi jangan terjebak dalam dunia. Engkau harus datang lagi mengecas keimananmu. Kayak sekarang kita datang untuk mengecas keimanan kita. Supaya tidak terperdaya dengan dunia ini. Kemudian yang keempat. Kenapa dunia dipermisalkan dengan air? Wa annal ma' idza kana biqadarin kana nafi'an munbitan. Wa idza jawaza al-miqdar kana daran muhlikan. Air itu, afwan jemaah, kita nih, apa nama masjid kita? Masjid Al-Jamaah. Di mana lokasinya? Di Pertamina. Memang Pertamina ini jualan minyak ya. Nggak ada air di Pertamina ini jemaah. Saya lihat di meja anak kok nggak ada air ya jemaah ya. Masya Allah. Karena yang diproduksi cuma minyak jemaah. Tapi nggak apa-apa lah, kita sabar lah jemaah. Nah kita bicara air, kita nggak paham kita ini jemaah. Baik. Kata Imam Al-Qurtubi, air itu ketika sesuai dengan kadarnya yang dibutuhkan, maka bermanfaat. Bermanfaat. Tapi kalau sudah kelebihan, akan menghancurkan dan membinasakan. Ketika air hujan itu turun, petani senang, bahagia. Alhamdulillah turun hujan. 2 hari hujannya nggak berhenti. 3 hari nggak berhenti. Ya Allah, hancur ini tanamanku. Iya. Begitu pula dengan dunia antum. Kalau antum ambil dunia itu sesuai dengan kebutuhan antum, alhamdulillah, bermanfaat. Masya Allah. Ini bukan minyak, ya, bukan air ini. Alhamdulillah. Jamaah, ketika Pertamina ngebor, yang pertama keluar itu air sebenarnya. Betul kayak gitu. Baru nanti keluar minyak. Ini salah satu air yang baik. Jadi dunia ini ketika antum ambil secukupnya, bermanfaat. Kalau udah kelebihan, akan membinasakan antum. Antum melihat berapa yang antum simpan di berangkas usia antum. Ketika orang memiliki gaji atau penghasilan tiap bulan 250 juta. Nah, antum kelas berapa? Kelas 2 apa? Kok tanya sama dia antum? Yang Masya Allah. Kelas berapa dia? Kelas 11. Kelas 11 itu kelas 2 SMA. Kalau antum punya gaji tiap bulan 250 juta. Kira-kira yang antum sedekahkan berapa? $250 juta. Berapa kira-kira? Biar dia mikir ya mah. 2,5 juta. Berapa juta? Semuanya, Masya Allah, Masya Allah. Jemaah, ketika antum punya penghasilan banyak, jangan sampai itu menjadi beban buat antum. Antum ambil secukupnya. Secukupnya antum ambil. Selebihnya, lemparkan ke akhirat antum. Nanti buat di sana. Kalau kelebihan,
Banyak orang yang kelebihan harta akhirnya pikirannya negatif. Kalau orang yang soleh mungkin punya duit banyak, pikirannya apa? Mungkin kalau dia istrinya satu kepingin punya istri. Itu biasanya orang kalau sudah mulai duitnya banyak, mulai kayaknya bisa buat poligami. Masya Allah. Karena duitnya udah banyak, udah lebih nih. Ini satu istri kayaknya udah lebih ini. Jadi itu orang soleh. Tapi ketika dia nggak soleh, na'udzubillah, dia akan berzina. Dia akan gunakan harta itu di tempat-tempat yang tidak diridhoin Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, maka apa yang harus kita lakukan? Melihat dunia ini. Yang pertama, antum harus sadar bahwa dunia ini nggak ada nilainya. Di sisi Allah, dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kalau dunia ini nilainya di sisi Allah setara dengan satu sayap nyamuk, bukan dua. Satu sayap nyamuk. Ma saqa kafiran syarbata ma. Orang kafir nggak akan dikasih seteguk air, nggak akan dikasih. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita bahwa dunia ini mata, kesenangan yang sejenak. Jadi berulang kali kalau antum baca Al-Quranul Karim, antum akan terus bertemu dengan penjelasan Allah tentang dunia. Terus sampai di juz amma. Itu Allah jelaskan tentang dunia. Di Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah jelaskan lagi tentang dunia. Kalian terpedaya dengan banyak-banyakan harta. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbaghanna fil hutama. Allah ingatkan terus. Tapi banyak di antara kita yang nggak paham dengan apa yang dia baca. Kemudian peringatan-peringatan Allah itu masuk di telinga kanannya, keluar di telinga kirinya. Dia dengar, tapi dia nggak paham. Bicara tentang nilai dunia di sisi Allah. Subhanallah. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang mereka pernah berkuasa di Andalusia. Suatu hari khalifah ini menyelesaikan pembangunan, insya Allah kalau nggak salah, Istana Al-Hamra. Antum kalau berangkat ke istana itu jamaah, Anda masuk ke istana itu, atapnya itu terbuat dari marmer yang dipahat. Marmer yang dipahat. Kalau antum melihat Masjid Nabawi, antum melihat atapnya Masjid Nabawi itu beton sebenarnya yang dipasang-pasang. Kalau ini marmer yang dipahat. Pada masa itu. Sampai sekarang itu masih ada. Ketika sudah selesai bangunan istana tersebut, dipanggil ini pejabat-pejabat negara, semuanya memuji bangunan yang dibangun oleh raja ini. Kemudian datang alim ulama ini, duduk di samping khalifah. Dia tidak berkomentar apapun. Setelah komentar dari para pejabat selesai, ditanya sama khalifah, "Wa madza taqul?" Gimana komentarmu? Kata alim ulama ini, "Ana heran, wahai khalifah. Kok bisa setan itu mempermainkanmu sampai seperti ini? Sampai engkau bikin bangunan kayak gini. Kok bisa?" Kata dia. Apa engkau nggak ingat dengan firman Allah di surat Zukhruf ayat 33,